yang bertanya tentang ini. Bagaimana arkeolog temukan atau benda-benda pada masa lalu? Oh iya, jadi arkeolog itu bisa menemukan benda-benda itu yang pertama informasinya biasanya dari masyarakat. Kita biasanya cari tahu, memperlihatkan contoh apakah masyarakat pernah melihat temuan yang seperti ini. Nah, dari masyarakat itu biasanya masyarakat tahu tentang akan hal itu karena biasanya mereka menemukan di kebun. Ya. Dari situlah kemudian kita datang langsung ke lokasi itu dan kemudian melakukan survei. Tadi saya juga temukan yang seperti ini. Oh iya. Kalau ini ya. Oh jadi ini tembikar. Ini tembikar. Ini tembikar. Ini bukti kalau wilayah ini atau tempat itu pernah dihuni oleh orang-orang dulu. Orang-orang dulu. Ya. Terus tentang prosesnya bagaimana, tentang penelitiannya, prosesnya bagaimana? Oh jadi proses penelitian itu seperti itu tadi, jadi ada informasi dari masyarakat. Setelah jelas kita melakukan survei, kita survei ke permukaannya jalan, mencari artefak kayak seperti ini, cari tembikar. Ini buatan dari manusia juga ya Pak? Iya, ini buatan manusia kita cari. Terus kalau sudah jelas kita temukan, kita melakukan ekskavasi. Ekskavasi itu menggali dan kita mencatat, memfoto. Terus memfoto. Ya, seperti itu. Oh ya. Ya. Ini saya mau bertanya tentang ini. Ya. Ini variasi ini. Ya. Oh, jadi ini adalah bagian telinga, gagang dari sebuah wadah. Itu yang kayak pegangan. Iya, pegangan sebuah wadah, dan ini dibuat dengan tangan. Ini ya, sejak kapan yang mulai buat seperti ini? Oh iya, ini kalau di sini ditemukan itu 3.500 tahun yang lalu. Jadi 3.500 tahun yang lalu itu di Bulu Bakung sudah dihuni oleh orang-orang Austronesia. Ada sekelompok masyarakat yang sudah membuat seperti ini. Ya, yang membuat ini dan hidup di tempat ini. Itu kan orang dulu menamakan budaya. Iya. Terus kalau itu budaya, dari segi mananya menandakan budaya, terus siapa yang punya? Oh iya, jadi kita katakan itu sebagai budaya karena itu dibuat sama manusia. Jadi kalau artefak batu ini kita lihat ada bekas-bekas pemangkasan. Ya, ini yang ini Pak ya, iya, ini yang menandakan. Iya, jadi ini tidak alami. Ya. Terus bentuknya juga, dan kita menemukan benda batu yang sama, yang bentuknya sama. Jadi jelas ini adalah buatan manusia. Kalau dibilang siapa yang membuat, ya ini orang-orang Austronesia. Saya kan menemukan seperti ini. Mau bertanya, di sini kan kita melakukan penelitian. Pernahkah ditemukan manusia di sini, Pak? Kalau di kawasan Malawa ini kita belum pernah menemukan yang utuh manusianya. Iya. Tapi untuk Austronesianya ya. Kita di salah satu penelitian 2018 kita menemukan ada gigi dan tulang manusia di gua namanya Teteh Hatua di Desa Wanuwaru. Di Desa Wanuwaru itu kita menemukan satu gua yang memiliki, yang kita temukan gigi dan tulang-tulang manusia yang bercampur dengan bercampur dengan tulang dan pecahan-pecahan gerabah. Oh, iya. Hanya itu, tapi yang bentuk sempurnanya belum. Sejak kapan itu Pak ditemukan yang manusia? Dari penemuan itu kita ambil giginya untuk dikirim di laboratorium untuk mengetahui umurnya. Ternyata dia memiliki umur 2.200 tahun yang lalu. Kalau di sini lebih tua lagi, 3.580 tahun yang lalu. Terus bagaimana caranya mengenali ciri-ciri budaya dari orang-orang yang Austronesia? Iya, jadi Austronesia itu masuk di wilayah Malawa ini 3.580 tahun yang lalu. Di Bulu Bakung ini yang paling tua, yang paling sekarang. Iya. Kemudian dasarnya untuk kita mengetahui bahwa pernah ada kelompok Austronesia bertempat tinggal di sini,
dalam penelitian biasa kita temukan seperti ini. Ya, macam ini ya, Nah, Pak. ini ciri-ciri dari budaya Austronesia. Ini namanya Iya. beliung. Beliung. Nah, kalau artefak batu itu pasti ada bekas-bekas dia dibuat. Bekas buatan manusia. Dia buat ini seperti ini kan. Iya. Nah, lalu dia cenderung sudah halus Halus. karena dia memiliki penggosokan. Memang ada alatnya, Pak, Penggosokan ya? ini ya, Iya. enggak ada penggosokan itu dihasilkan dari batu asa Batu asa. seperti ini. Nah, ini kita menemukan juga batu asa. Ini licin di sini. Ini untuk menghaluskan bagian-bagian permukaan dari artefak batu itu. Jadi ciri budaya Austronesia itu adalah artefaknya sudah Artefaknya halus. Sudah halus. Semacam ini juga mungkin Pak saya temukan di bagian sana. Yang mana? Yang ini. Nah, kalau ini bahannya ini. Bahannya itu Iya, Pak ya. ini yang dibuat kan sama dengan ini. Sama. Bahannya. Iya, ini juga bahannya juga. Nah, terus yang kedua, Austronesia juga itu yang mudah dikenali ciri-ciri budayanya. Seperti kita temukan seperti ini. Iya. Ini namanya gerabah. Gerabah. Ya, gerabah ini dibuat dari tanah liat, dibakar, Ya. kemudian dia digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan manusia. Misalnya untuk memasak, Memasak. menyimpan makanan, Makanan. atau menyimpan air apa dan lain sebagainya. Biasa juga Terus- dibuat dari untuk menutup makanan ya. Ya, Bisa. untuk makanan. Terus pada perkembangan berikutnya atau saya katakan tadi 2200, Iya, 2200. itu digunakan juga untuk tempat penguburan. Jadi Bisa ada ya? bentuk tempayan yang besar itu, tulang-tulang manusianya dimasukkan di dalam tempayan tadi. Iya. Itulah yang kita Iya. temukan di Gua TTH Tua berumur 2200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelajaran pertama ya atau yang kedua? Pelajaran kedua. Ibu, Pertama kita mengetahui tentang arkeolog yang dilakukan yang berada di pada masa lampau, ya kan? Pertama kita melakukan penelitian, kita harus mengetahui dulu arkeolognya seperti apa. Pertama kita harus melakukan mengetahui informasi dari masyarakat. Yang kedua kita melakukan informasi dari masyarakat dan yang mempunyai benda-benda pada masa lampau. Dan yang kedua kita mengetahui bagaimana tentang proses penelitiannya. Dan yang berikutnya ini artinya tembikar. Ini terbuat dari tanah liat. Ya, ini sumbernya dari sekelompok orang-orang yang berbahasa Austronesia yang berumur 3.580 tahun yang lalu. Jadi mungkin salah satu di sini ada yang bisa bertanya. saya Bu, Ya, atas nama siapa? Anugerah Pratama Bu. Iya, pertanyaan. Bagaimana cara para arkeolog menemukan situs-situs atau benda-benda prasejarah? Ya, seperti ini. Pertama, kita mengetahui alur-alur yang secara pictorial. Dan yang kedua, mengetahui informasi dari masyarakat setempat yang mempunyai sepertinya, mempunyai benda-benda pada masa lalu, seperti orang yang tinggal di bukit, tinggal di perkebun, tinggal di jauh dari tempat-tempat keramaian seperti itu. Biasanya kan orang-orang yang tinggal di pegunungan yang biasa memakai tempat seperti ini ya. Iya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih atas kedatangannya tim arkeologi untuk melakukan penelitian. Semoga bisa bermanfaat bagi siswa dan untuk melakukan penelitian kembali dan bisa melakukan yang lebih bermanfaat lagi ya. Terima kasih.